Pertama, hati yang di dalamnya terdapat penyakit. Kedua, hati yang keras membatu. Ketiga, hati yang tunduk. Hati yang keras membatu itu tidak akan mau menerima kebenaran, tidak pernah menggambarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tidak juga cenderung kepada amal syalih. Sedangkan hati yang tunduk itu menyatukan antara kekerasan, kejernihan, dan kelembutan. Dia bersikap keras dengan kekasarannya dan menyayangi makhluk dengan kelembutan. Sebagaimana dalam atsar yang sudah lama diriwayatkan, hati adalah bejana Allah di bumi Allah ini. Dan hati yang paling dia cintai adalah yang paling keras, paling lembut, dan paling jernih. Dan kepada pemilik hati tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi ia berkasih sayang sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan Allah. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Surat Al-Fat ayat 29. Demikianlah sifat-sifat yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman yang mengenalkan keimanan dengan kejenihan hati mereka, keras kepada orang-orang kafir dengan kekerasan hati mereka, dan saling mencurahkan kasih antar sesama mereka dengan penuh kelembutan. Yang demikian itu karena hati merupakan salah satu dari anggota badan, yang merupakan anggota badan yang paling mulia. Setiap anggota badan, tangan misalnya, yang keras dan kaku, tidak bergerak, maka yang demikian itu adalah seperti hati yang keras membatu. Atau seperti tangan yang sakit dan lemah, dan yang ini adalah seperti hati yang di dalamnya terdapat penyakit. Atau seperti tangan yang keras tetapi penuh kelembutan, yang ini adalah seperti hati yang penuh pengertian dan sangat penyayang. Dengan ilmu, seseorang dapat mengeluarkan penyakit dari dalam hatinya yang bersumber dari nafsu dan syahwat. Dan dengan kasih sayang, ia akan mampu mengeluarkan hatinya dari kekasaran dan kebekuan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mensifati para pemilik hati yang sehat, tidak berpenyakit, lembut, dan ramah dengan ilmu, iman, dan ketundukan. Dia memberitahukan bahwa orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan mengetahui kebenaran dari Tuhan mereka, sebagaimana dia telah memberitahukan bahwa mereka secara serentak mengatakan, kami percaya, semuanya itu berasal dari sisi Tuhan kami. Bagi pemilik hati ini akan memperoleh keimanan, sedangkan pemilik hati yang aneh lagi menyimpang adalah fitnah dan cobaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat-ayat Allah yang muhkam sebagai lawan bagi apa yang dimasukkan dan dipasang oleh syaitan. Selain itu, juga dilakukan nas, artinya penghapusan, terhadap apa yang dikelabuhi syaitan. Nas, artinya penghapusan, di sini berarti menghapus apa yang telah disusupi sesuatu oleh syaitan dan bukan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nas, artinya penghapusan, ini juga mempunyai pengertian lain, yaitu menghilangkan pemahaman muhathab, lawan bicara, yang secara lafziah tidak menunjukkan kepada pemahaman tersebut. Sebagaimana para sahabat menyebut nas, artinya penghapusan, pada firman Allah Ta'ala, dan jika kalian memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. Surat Al-Baqarah ayat 284. Para sahabat itu mengatakan bahwa ayat tersebut dinas, artinya penghapusan, dengan ayat berikut ini, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Surat Al-Baqarah ayat 286. Yang demikian itu merupakan nas, artinya penghapusan, pemahaman dan bukan penghapusan hukum yang telah permanen. Sesungguhnya muhasabah, introspeksi, itu tidak mengharuskan adanya hukuman di akhirat dan tidak juga di dunia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka berintrospeksi secara menyeluruh, dan setelah itu dia memberitahu bahwa dia akan memberikan ampunan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki Allah pula. Jadi, pemahaman al-mu'ahadzah, artinya pencatatan yang dikenakan sanksi atau dosa,
yang berarti hukuman pada ayat tersebut merupakan pembebanan yang di luar kemampuannya. Oleh karena itu pemahaman itu dihilangkan dengan firman Allah Ta'ala berikut ini, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berikanlah maaf kepada kami, ampunilah kami, dan berikanlah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Surat Al-Baqarah ayat 286. Menurut para sahabat dan tabi'in, penghapusan ini mempunyai makna yang lain lagi, yaitu meninggalkan yang zahir baik dengan menghususkan yang umum atau dengan takyid mutlak, pembatasan mutlak. Dalam ungkapan mereka, masalah ini cukup banyak diangkat. Selain itu, penghapusan masih mempunyai makna yang lain lagi, yang dipahami oleh ulama mutaakhirun, yaitu penghapusan hukum secara keseluruhan setelah ditetapkan dengan dalil yang menghapuskannya. Demikian itulah 4 pengertian bagi kata penghapusan. Sedangkan al-ahkam mempunyai 3 pengertian. Pertama, al-ahkam yang berlawanan dengan mutasyabih, artinya ayat-ayat yang sulit dipahami artinya hanya Allah yang tahu artinya. Yaitu seperti pada firman Allah Ta'ala ini, "Dialah yang menurunkan kitab, Al-Quran, kepadamu." Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang mudah dipahami isinya, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan, isi yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat, artinya ayat-ayat yang sulit dipahami artinya hanya Allah yang tahu artinya, Surat Ali Imran ayat 7. Pengertian kedua, al-ahkam yang berarti menguatkan setelah pentaskikan apa yang dimasukkan syaitan. Misalnya firman Allah ini, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, lalu dia menguatkan ayat-ayat Allah. Surat Al-Hajj ayat 52. Al-ahkam dalam pengertian ini mencakup seluruh ayat Allah, yaitu penetapan, penegasan, dan penjelasannya sekaligus. Di antara pengertian itu adalah firman Allah, "Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi." Surat Hud ayat 1. Pengertian ketiga, al-ahkam yang berlawanan dengan ayat-ayat yang mansuh, yang dihapuskan. Sebagaimana yang sering diungkapkan oleh para ulama salaf, ayat ini muhkam dan bukan mansuh. Muhkam di sini adalah yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala disertai dengan perincian. Artinya, dia telah berikan pengertian secara rinci sehingga tidak ada lagi yang mutasyabih. Artinya ayat-ayat yang sulit dipahami artinya hanya Allah yang tahu artinya. Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Surat Al-Hajj ayat 53. La'am, yang terdapat dalam firman Allah Azza wa Jalla yang terakhir ini adalah la'am ta'alir, untuk menjelaskan. Ujian dan cobaan ini memperlihatkan ketiga macam hati tersebut. Terhadap hati yang keras membatu dan yang di dalam ada penyakit, ujian dan cobaan itu akan menampakkan keraguan dan kekufuran yang disembunyikannya. Sedangkan pada hati yang penuh ketundukan akan menampakkan keimanan, petunjuk, menambah kecintaan kepada keduanya, dan menambah kebencian terhadap kekufuran dan kemusyrikan. Firman Allah Azza wa Jalla, agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Surat Al-Anfal ayat 42. La'am, yang terdapat pada ayat tersebut adalah la'am taklil. Ayat tersebut menjelaskan hikmah Allah Ta'ala dalam mempertemukan para wali Allah dengan musuh-musuh Allah tidak pada waktunya. Juga menerangkan bahwa pertolongan Allah diberikan kepada para wali Allah yang berjumlah sedikit. Ayat tersebut merupakan ayat yang paling agung yang dibenarkan oleh Rasul dan kitab Allah bahwa setelah itu orang-orang yang memilih kekufuran dan keingkaran binasa dengan nyata, sehingga tiada alasan bagi mereka atas Allah Ta'ala.
Sedangkan orang-orang yang hidup dengan keimanan penuh kepada Allah dan Rasul Allah pun masih tetap hidup dengan nyata pula, sehingga tiada lagi dalam diri mereka keraguan. Yang demikian itu merupakan hikmah yang paling besar. Dan yang serupa dengan hal itu adalah firman Allah Azza wa Jalla berikut ini, Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Supaya ia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, hatinya, dan supaya pastilah ketetapan, azab, terhadap orang-orang kafir. Surat Yasin ayat 69-70. Dan firman Allah, dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka syaitan kerjakan. Surat Al-An'am ayat 113. La'am, ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan juga. Meskipun ayat tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan perbuatan musuh, yaitu berupa bisikan sebagian mereka atas sebagian lainnya. Oleh karena itu, ayat ini merupakan sambungan bagi ayat sebelumnya, yaitu, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Surat Al-An'am ayat 112. Kata gururan berkedudukan sebagai maf'ulun li'ajlih, causative objek. Yang berarti supaya dengan bisikan itu mereka menipu mereka. Dan supaya hati kecil orang-orang yang dibisiki pun cenderung kepadanya, sehingga ia menerima dan mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tujuan bisikan mereka tersebut, yaitu ada 4 hal. Pertama, menipu orang-orang. Kedua, menarik hati kecil mereka kepada bisikan tersebut. Ketiga, agar mereka mencintai apa yang dibisikkan itu, dan keempat, tindakan mengerjakan apa yang mereka ada-adakan tersebut. Jika yang demikian itu merupakan penjelasan tentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan bagi setiap nabi musuh, maka semua itu merupakan bagian dari tujuan. Macam ketiga adalah dengan menggunakan kata kei dalam memberikan penjelasan. Sebagai misal adalah firman Allah Azza wa Jalla berikut ini, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul Allah yang berasal dari penduduk beberapa kota adalah untuk Allah, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Surat Al-Hasyr ayat 7. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan pembagian fai tersebut, yaitu bagi beberapa golongan tersebut. Yang demikian itu dimaksudkan agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dan orang-orang kuat saja dengan mengabaikan orang-orang miskin dan kaum lemah. Sedangkan firman Allah Azza wa Jalla, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada diri kalian sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian. Dan supaya kalian jangan terlalu gembira, terhadap apa yang Dia berikan kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Al-Hadid ayat 22. Melalui ayat tersebut Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa Dia telah menetapkan musibah yang menimpa mereka itu sebelum jiwa manusia, bumi, dan musibah itu sendiri diciptakan. Selanjutnya Dia juga memberitahukan bahwa sumber dari itu adalah kekuasaan yang dimiliki Allah, dan bagi Allah yang demikian itu sangatlah mudah. Hikmah yang terkandung dalam hal itu adalah supaya hamba-hamba Allah tidak bersedih hati atas apa yang hilang dari mereka jika mereka mengetahui bahwa musibah itu merupakan ketetapan Allah. Selain itu supaya mereka tidak berputus asa serta tidak bergembira secara berlebihan atas apa yang mereka peroleh karena mereka mengetahui bahwa musibah itu sudah ditetapkan di mana saja musibah itu terjadi. Bagaimana seseorang akan bergembira atas suatu, sedangkan musibah telah ditetapkan baginya sebelum penciptaannya?
Ketika musibah itu menyebabkan hilangnya sesuatu yang dicintai atau ketakutan akan hilangnya apa yang dicintai tersebut, atau munculnya hal-hal yang tidak disenangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka agar tidak berduka atas hilangnya beberapa hal yang mereka cintai, juga mengingatkan agar mereka tidak bergembira jika mendapatkan sesuatu. Demikian itulah beberapa macam musibah. Jika seorang hamba telah benar-benar yakin bahwa musibah itu telah ditetapkan dan ditakdirkan, maka akan terasa ringan menanggungnya. Macam keempat adalah penyebutan maf'ulun lahu, yang menerangkan perbuatan yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan. Misalnya adalah firman Allah Azza wa Jalla berikut ini, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Surat An-Nahl ayat 89. Didudukannya hal itu sebagai maf'ulun lahu adalah lebih baik daripada yang lainnya, sebagaimana difirmankan Allah secara lantang, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Surat An-Nahl ayat 44. Dan firman Allah, dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 150, dengan demikian penyempurnaan nikmat itu merupakan rahmat. Juga firman Allah yang berikut ini, dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan, untuk menjadi peringatan. Dan kami sekali-kali tidak berlaku zalim. Surat Asy-Syu'ara ayat 208-209. Demikian juga firman Allah. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Surat Al-Homar ayat 17. Artinya, supaya menjadi pelajaran dan peringatan. Sebagaimana yang difirmankan Allah juga, sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Surat Al-Dukhan ayat 58. Juga firman Allah, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu, untuk menolak alasan atau memberi peringatan. Surat Al-Mursalat ayat 5-6. Dan firman Allah yang berikut ini, kemudian kami telah memberikan Alkitab, Taurat, kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Surat Al-An'am ayat 154. Semua firman Allah Azza wa Jalla di atas menggunakan maf'ulun liajli, artinya menunjukkan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Sedangkan firman Allah berikut ini, sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Surat Abasa ayat 25-32, firman Allah Ta'ala terakhir ini memberikan makna bahwa kesenangan itu sudah pada proporsinya. Dan firman Allah, Dia memperlihatkan kepada kalian kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Surat Al-Rum ayat 24. Demikian halnya firman Allah Azza wa Jalla, maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikan dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun? Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh serta kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali mengingat Allah. Surat Ka'af ayat 6-8. Artinya, agar semuanya itu menjadi pelajaran dan peringatan. Perbedaan antara pelajaran dan peringatan adalah peringatan itu mengharuskan peroleh ilmu dan pengetahuan. Sedangkan peringatan mengharuskan tindakan kembali kepada kebenaran dan berpendirian teguh, dengan kedua hal itu petunjuk akan menjadi sempurna. Macam kelima adalah dengan menggunakan kata an, yang diikuti setelahnya dengan fi, il,
artinya pekerjaan yang terjadi pada suatu masa sekarang, lampau dan akan datang, mustakbal, artinya masa depan, yang berfungsi sebagai penjelasan bagi kalimat sebelumnya. Misalnya adalah firman Allah Ta'ala ini, kami turunkan Al-Quran itu, agar kalian tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan, Yahudi dan Nasrani, saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Surat Al-An'am ayat 156. Demikian halnya dengan firman Allah yang berikut ini, supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Surat Al-Zumar ayat 56. Juga firman Allah, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridai, supaya jika seseorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam hal itu ada dua jalan yang dapat ditempuh. Pertama, jalan yang ditempuh oleh para ulama Kufah. Mereka mengartikan kata "an" dalam ayat-ayat di atas adalah agar kalian tidak mengatakan. Dan yang lainnya, agar tidak ada yang mengatakan. Dan kedua yang ditempuh oleh para ulama Basyrah. Mereka berpendapat bahwa maf'ul ma'ahu dalam ayat tersebut mahdzuf, tidak disebutkan. Yang berarti, sangat tidak sukai jika kalian mengatakan, atau diperingatkan agar kalian tidak mengatakan. Dan yang bermakna sama dengan hal itu adalah firman Allah Ta'ala di bawah ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar pada hari kiamat kelak kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan, atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Surat Al-A'raf ayat 172-173. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, di antara kesaksian yang Dia ambil dari anak cucu Adam adalah agar pada hari kiamat kelak mereka tidak beralasan bahwa mereka lalai terhadap perintah itu, dan tidak juga mengaku karena mereka hanya mengikuti para pendahulu mereka. Di antara ayat yang serupa dengan hal itu adalah firman Allah ini, peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Surat Al-An'am ayat 70. Damir, hi, dalam ayat itu ditujukan kepada Al-Quran. Dan kata antubsala berkedudukan sebagai maf'ulun lahu. Artinya, peringatan agar masing-masing diri tidak terjerumus ke dalam kebinasaan dan siksaan. Macam keenam adalah dengan menggunakan kata min ajli. Misalnya, firman Allah ini, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Surat Al-Maidah ayat 32. Ada sekelompok orang yang mengira bahwa firman Allah Azza wa Jalla, min ajlid zalika, oleh karena itu kami tetapkan, merupakan penjelasan bagi firman Allah sebelumnya, karena itu jadilah ia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Surat Al-Maidah ayat 31, yaitu karena pembunuhan yang dilakukannya terhadap saudaranya. Namun perkiraan itu sama sekali tidak benar, karena hal itu menyalahi makna yang sebenarnya, dan sebenarnya tidak banyak membawa manfaat. Jika Anda katakan, bagaimana mungkin pembunuhan yang dilakukan salah seorang anak Adam terhadap yang lainnya bisa menjadi alasan bagi hukum Allah yang berlaku pada umat yang lain?
Jika demikian, bagaimana mungkin pembunuh satu orang berkedudukan sama seperti pembunuh manusia secara keseluruhan? Menjawab pertanyaan Anda itu, penulis katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdir Allah sebagai alasan dan sebab bagi syariat dan perintah Allah. Jadi, Dia telah menjadikan hukum Allah yang bersifat kauni qadari, yaitu takdir Allah yang dengan itu Allah mengatur hamba-hambanya, sebagai alasan bagi hukum Allah yang bersifat dini amri, artinya agama yang diperintahkan, bagi Allah Azza wa Jalla, karena pembunuhan itu merupakan bentuk kezaliman dan kerusakan yang paling tinggi tingkatannya. Maka Dia pun menjadikan dosa yang diakibatkannya pun paling terbesar dari dosa-dosa lainnya, dan bahkan Dia mendudukan pembunuh satu orang sama dengan pembunuh semua umat manusia. Penyerupaan seperti itu hanya dapat dilakukan pada beberapa sisi saja, misalnya dari sisi hukumannya, bahwa pembunuh semua orang akan dipanggang di atas api neraka, dan pembunuh satu orang pun demikian keadaannya, akan dipanggang di atas api neraka. Hal itu seperti dosa orang yang meminum satu tetes minuman homer dengan orang yang meminumnya berbotol-botol, meskipun ukuran dosanya itu berbeda. Demikian halnya orang yang berzina satu kali dengan orang yang melakukan perzinaan sampai beberapa kali, keduanya sama-sama berdosa, tetapi ukuran dosa keduanya berbeda. Dan itulah makna yang terkandung dalam ungkapan Mujahid berikut ini, barang siapa membunuh satu jiwa, maka ia akan dipanggang di atas api neraka karenanya, seperti halnya orang yang membunuh semua orang. Dengan demikian, penyerupaan itu dari segi dasar penyiksaan dan bukan pada sifatnya. Dan dapat Anda katakan, penyerupaan itu dari segi dasar pemberian hukuman di dunia. Karena tidak ada perbedaan antara sedikit dan banyaknya jumlah yang terbunuh. Sebagaimana jika seseorang meminum satu tetes minuman homer, maka hukumannya adalah sama dengan orang yang meminumnya sampai kenyang. Demikian halnya orang yang berzina sekali, maka hukuman haadnya sama dengan haad yang diterima oleh orang yang berzina sampai ribuan kali. Itulah interpretasi Al-Hasan dan Ibnu Zaid. Keduanya mengatakan, dengan membunuh satu jiwa itu diwajibkan baginya qisas, sebagaimana diwajibkan bagi orang yang membunuh semua orang. Macam ketujuh adalah dengan menggunakan kata la'alla. Kata tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diartikan untuk taklil semata bukan untuk arti pengharapan. Makna kata itu disertai makna pengharapan jika berasal dari makhluk. Sedangkan bagi Tuhan, makna pengharapan itu sama sekali tidak berlaku, yang berlaku hanyalah makna taklil saja. Seperti misalnya firman Allah ini, hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, surat Al-Baqarah ayat 21. Ada yang mengatakan, kata la'alakum dalam ayat tersebut di atas sebagai taklil bagi firman Allah Azza wa Jalla berikut ini, sembahlah Tuhan kalian. Ada juga yang mengatakan bahwa kata itu sebagai taklil bagi firman Allah yang telah menciptakan kalian, yang benar adalah bahwa kata itu sebagai taklil bagi keduanya, bagi syariat dan makhluk Allah. Di antara contoh lainnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di bawah ini, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, surat Al-Baqarah ayat 183. Demikian juga firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya, surat Yusuf ayat 2. Dan firman Allah yang lain, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat Allah, hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, agar kalian mengambil pelajaran, surat Al-A'raf ayat 57. Serta firman Allah,
maka berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut agar ia ingat atau takut. Surat Taha ayat 44. La'alla dalam ayat-ayat tersebut di atas secara murni dipergunakan untuk taklil dan raja, pengharapan. Macam kedelapan adalah penyebutan hukum kauni, artinya berkeinginan, dan syar'i, artinya hukum agama, setelah pemberian sifat yang layak baginya. Terkadang dengan menggunakan kata ina, terkadang juga dengan huruf fa, dan terkadang tidak menggunakan ina dan tidak juga huruf fa. Untuk contoh pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, dan ingatlah kisah Zakaria, ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, ini dan Engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surat Al-Anbiya, ayat 89-90. Juga firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman, surga, dan di mata air. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Dzariyat ayat 15-16. Serta firman Allah, demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Surat Yusuf ayat 24. Dan firman Allah yang lain, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, Taurat, serta mendirikan sholat, akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Surat Al-A'raf ayat 170. Untuk contoh firman Allah Azza wa Jalla yang menggunakan huruf fa, adalah, orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 38. Demikian juga firman Allah berikut ini, perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Surat An-Nur ayat 2. Juga firman Allah di bawah ini, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, yang menuduh itu, 80 kali dera. Dan janganlah kalian terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 4. Dan contoh untuk macam yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala yang ini, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman, surga, dan di mata air. Surat Al-Dzariyat ayat 15. Juga firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal syalih, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 277. Di dalam Al-Quran hal semacam itu sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sifat-sifat tersebut sebagai ilah, alasan, dan sebab bagi hukum-hukum tersebut. Dan hal itu menunjukkan bahwa Dia telah menetapkannya, baik menurut syariat maupun takdir untuk sifat-sifat itu. Dan Dia tidak menetapkannya tanpa adanya alasan dan hikmah. Oleh karena itu, setiap orang yang menafikan taklil dan hukum berarti ia telah menafikan sebab, serta tidak menjadikan hukum Tuhan yang bersifat kauni dini, agama, tidak mempunyai sebab dan hikmah. Mereka itulah orang-orang yang menafikan sebab dan hukum.
Orang yang benar-benar memperhatikan dan mendalami syariat, takdir, dan pahala Allah, pasti ia akan menyalahkan pendapat orang-orang yang menafikan sebab dan hukum tersebut. Allah Ta'ala telah menyusun hukum Allah berdasarkan pada sebab-sebabnya. Macam ke-9 adalah lil Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai tidak adanya hukum qadari dan syar'i karena adanya penghalang baginya. Misalnya adalah firman Allah berikut ini, dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya. Surat Al-Zuhruf ayat 33. Demikian juga firman Allah. Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba Allah tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki Allah dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hamba Allah lagi Maha melihat, surat Asy-Syura ayat 27. Serta firman Allah ini, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda tersebut telah didustakan oleh orang-orang yang terdahulu, surat Al-Isra, ayat 59. Yaitu tanda-tanda yang diusulkan dan bukan tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran para rasul yang telah disampaikan Allah Ta'ala lebih dahulu. Juga firman Allah Azza wa Jalla di bawah ini, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Surat Fussilat ayat 44. Demikian juga firman Allah yang ini, dan mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya, Muhammad, seorang malaikat? Dan jika kami turunkan kepadanya seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu, kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Dan jika kami jadikan Rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan ia berupa laki-laki dan, jika kami jadikan ia berupa laki-laki, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Surat Al-An'am ayat 89. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan mengenai halangan yang menghalangi penurunan malaikat secara kasat mata, yang dapat mereka lihat secara langsung. Hikmah dan perhatian Allah kepada para makhluk Allah menghalangi hal tersebut. Seandainya Dia menurunkan malaikat kemudian mereka tidak mempercayainya, niscaya akan disegerakan baginya siksaan, dan tiada tangguh bagi mereka. Selain itu, Allah Azza wa Jalla menjadikan Rasul sebagai seorang penyampai kabar gembira agar mereka dapat melihatnya langsung dan menjadikannya sebagai rujukan. Seandainya Dia menjadikan Rasul itu dari kalangan malaikat, baik dalam wujud manusia maupun tetap dalam wujud malaikat. Jika dalam wujud manusia, maka mereka tidak akan mau menemuinya. Dan jika dalam wujud manusia, maka hal itu bukanlah yang dimaksudkan oleh mereka, di mana mereka akan berkata, ini hanyalah manusia biasa dan bukan malaikat. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Katakanlah, seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka satu malaikat menjadi Rasul. Surat Al-Isra, ayat 94-95. Dengan demikian, Allah Azza wa Jalla memberitahukan, suatu hal yang menghalangi penurunan malaikat kepada mereka adalah bahwa Dia tidak menjadikan bumi sebagai tempat tinggal mereka, dan malaikat-malaikat itu pun tidak akan merasa tentram berada di bumi ini.
Tetapi turunnya para malaikat ke bumi ini hanyalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang senada dengan hal itu adalah firman Allah yang berikut ini, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda tersebut telah didustakan oleh orang-orang yang terdahulu. Surat Al-Isra, ayat 59. Melalui ayat tersebut Allah Azza wa Jalla memberitahukan hikmah dari penghalangan pengiriman tanda-tanda kekuasaan Allah kepada para sui Allah, yaitu bahwa mereka tidak akan mempercayai tanda-tanda kekuasaan tersebut, karena hal serupa juga pernah ditanyakan oleh orang-orang terdahulu, di mana ketika tanda-tanda kekuasaan tersebut didatangkan kepada mereka, mereka mendustakannya, sehingga mereka pun dibinasakan. Tidak ada kepentingan bagi mereka terhadap pengiriman tanda-tanda kekuasaan tersebut. Tetapi sebaliknya, hikmah Allah Ta'ala menolak hal itu secara keras. Selanjutnya dia memperingatkan mengenai apa yang menimpa Samud karena tindakan serupa, yaitu ketika mereka meminta seekor unta. Setelah diberikan unta yang dimintanya itu, mereka pun berbuat zalim dan tidak beriman. Dan jawaban mereka atas apa yang mereka minta itu adalah kebinasaan dan kehancuran mereka. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Surat Al-Isra ayat 59. Artinya, yang demikian itu hanya dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Kata tahwifan berkedudukan sebagai maf'ulul li ajli.